Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Insya Allah kalian sehat ya. Dan tetaplah di rumah. Jangan keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Selalu jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, dan selalu gunakan masker bila kalian berada di luar. Ya, anak-anak ibu, pada hari ini kita akan belajar pendidikan tarik ya, yaitu bab 3, sejarah awal munculnya seni budaya Islam di Indonesia. Tetapi sebelum kita belajar, seperti biasa kita awali pelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan setelah kita belajar bisa kita wujudkan dan bisa kalian aplikasikan serta terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk pelajaran kali ini kita akan fokus pada tujuan yang ingin kita capai, yaitu kalian diharapkan bisa menjelaskan nanti sejarah awal munculnya budaya Islam di Indonesia dengan benar dan bisa mempresentasikan sejarah awal munculnya budaya Islam di Indonesia ya. Baik, pada bab 3 ini materi yang kita pelajari ada 5 topik ya, yaitu tentang seni dan budaya Islam di Indonesia, kemudian tradisi dan upacara adat bernuansa Islam awal masuk di Indonesia, lalu ada keistimewaan berbagai budaya yang bernuansa Islam di Indonesia, kemudian peran umat Islam di Indonesia dalam bidang budaya, dan yang terakhir adalah apresiasi terhadap pertumbuhan budaya Islam di Indonesia. Tetapi materi di hari ini tidak semua kita bahas ya, tetapi kita akan nanti lanjutkan menjadi 2 pertemuan. Jadi untuk hari ini kita yang akan pelajari atau yang kita bahas adalah tentang seni dan budaya Islam di Indonesia serta tradisi dan upacara adat bernuansa Islam awal masuk di Indonesia. Oke. Baik, akan kita bahas seni dan budaya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian seni dan budaya Islam di Indonesia. Nah, pertama pengertian seni menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dan indah, kemudian menyenangkan dan dapat menggerakkan jiwa manusia. Nah, kemudian pengertian seni secara umum merupakan penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, kemudian dilahirkan dengan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar, yaitu seni suara, penglihatan, kemudian seni lukis, seni tulis, itu penglihatan, atau dilahirkan dengan perantara gerak. Perantara gerak berarti seni tari atau seni drama, ya. Kemudian ada juga seni menurut Islam, yaitu refleksi dan ekspresi dari berbagai media komunikasi yang estetis sesuai nilai-nilai ilahi. Nah, itulah pengertian seni ya menurut berbagai kalangan. Lanjut ya. Nah, seni juga memiliki fungsi, diantaranya yaitu fungsi individu.
Apa itu fungsi individu? Jadi fungsi individu merupakan fungsi yang bersifat untuk kebutuhan secara pribadi, ya, secara individu artinya ya. Jadi nilai seni ini akan dirasakan oleh pribadi setiap masing-masing orang, ya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi sosial. Jadi fungsi sosial ini merupakan fungsi seni yang bermanfaat berbagai kebutuhan sosial seseorang. Fungsi sosial ini meliputi fungsi religi, yaitu agama ya, kemudian pendidikan, komunikasi, hiburan, artistik ya, lalu manfaat dan kesehatan. Ini fungsinya ada 2. Ingat ya. Oke, lanjut yang kedua ya. Macam-macam seni dan budaya Islam awal masuk di Indonesia. Seni dan kebudayaan Islam yang berkembang di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan yang sudah lama berada di kesukuan tersebut. Ya, selain itu, kebudayaan Islam di Indonesia berkembang setelah terjadi akulturasi atau percampuran dua budaya atau bahkan lebih ya, yang saling bertemu dan saling mempengaruhi ya dengan kebudayaan yang ada pada saat itu ya. Kemudian macam-macam seni budaya Islam ya, macam-macam seni itu bisa kita lihat. Yang pertama adalah seni musik. Apa itu seni musik? Seni yang berupa suara, kemudian berupa melodi, bunyi yang menarik. Ya, seni musik yang dimiliki Islam itu contohnya adalah gamelan Jawa. Tahu kan gamelan Jawa? Ya. Jadi musik gamelan Jawa itu berbeda dengan gamelan Bali. Ya, setelah tersentuh oleh para wali yang berkembang, yang mengembangkan Islam dengan menggunakan budaya lokal dan memadukan dengan nilai-nilai Islam. Jadi gamelan Jawa itu terdengar lebih tenang dan lebih lembut ya. Kemudian adapun gamelan Bali itu tampak eksotis ya, agak apa namanya menyentak-nyentak gitu ya, karena musik-musik ini memang dipakai untuk mengiringi persembahan kepada dewa. Jadi kalau yang tadi gamelan Bali itu ya, kalau dengan gamelan Jawa kan beda. Tadi bentuknya terdengar lembut dan terdengar tenang ya. Kemudian dengan suara yang lembut pada gamelan Jawa diharapkan dapat menimbulkan rasa tenang untuk bertafakur mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seni musik yang kedua adalah qasidah ya. Qasidah itu berasal dari kata qasidah. Itu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya lagu atau nyanyian. Arti qasidah selanjutnya menunjuk kepada lagu pada musik dengan ciri-ciri tersendiri. Apa cirinya? Yaitu lagunya dengan syair-syair yang bertemakan agama Islam atau dakwah Islam. Ya. Kemudian seni qasidah ini lahir bersamaan dengan kelahiran Islam. Jadi untuk pertama kalinya qasidah ini ditampilkan oleh kaum Ansor. Apa itu kaum Ansor? Tahu kan? Ya, benar, yaitu kaum penolong Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari kaum Muhajirin dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu ya. Oke, dari segi isi syair lagu-lagu pada seni qasidah, para ulama membuat batasan ya. Jadi tidak bebas dalam bersyair ya. Jadi batasannya apa? Bahwa lagu qasidah itu harus mengandung pesan antara lain satu, mendorong untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syairnya juga berisi
mendorong keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, mendorong agar memiliki etos kerja tinggi dan berjiwa patriotis, ya. Jadi syairnya tidak apatis, ya. Lalu yang keempat, tidak menampilkan pornografi atau porno aksi, ya. Harus dengan sopan, ya, maksudnya. Kemudian yang kelima, tidak menampilkan syair cengeng, ya. Syair cengeng itu bisa mempengaruhi jiwa atau emosional kita. Jadi syairnya harus yang bisa membuat tadi yang ada hubungannya dengan nomor 3, ya. Bisa optimis, kemudian berjiwa patriotis, ya, itu. Lalu yang keenam, mendorong agar menjauhi gaya hidup mewah serta riya, ya. Jadi hidup harus sederhana dan tidak riya, artinya tidak membanggakan apa yang dimiliki oleh kita kepada orang lain dengan tujuan yang berbeda, ya. Kemudian yang terakhir adalah mendorong bertindak amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada yang mungkar. Itulah batasan-batasan atau pesan yang ada dalam syair di qasidah. Baik, kita lanjut. Macam-macam seni dan budaya Islam awal masuk di Indonesia yang kedua adalah seni arsitektur. Ingat, yang pertama tadi adalah seni musik, ya. Yang kedua adalah seni arsitektur. Jadi bukti yang terlihat adanya proses akulturasi budaya lokal dengan budaya Islam tampak pada bangunan masjid di berbagai peribadatan, ya. Jadi bangunan masjid yang terdiri di berbagai daerah menunjukkan arsitektur yang lokal. Misalnya bangunan Masjid Demak, kemudian Masjid Kudus, Masjid Sunan Ampel, ya. Nah, kemudian arsitektur Masjid Agung yang Ibu perlihatkan ini adalah contoh Masjid Agung Demak, ya. Merupakan arsitektur khas Indonesia, ya. Apa ciri khasnya? Kalian lihat di situ dalam gambar ada atap limas. Jadi atap limas itu bersusun 3 yang terbentuk segitiga sama kaki, berbeda dengan atap masjid yang ada di Timur Tengah, ya. Kemudian atap Timur Tengah, kalau atap Timur Tengah itu lebih terbiasa dengan kubah, ya. Kalau di daerah Jawa itu biasanya seperti tadi yang kalian lihat di gambar itu adalah atap yang bersusun 3. Tapi sekarang kebanyakan sudah mengalami perubahan zaman, ya. Kita sering melihat bahwa di masjid itu banyak yang terlihat kubahnya, ya. Jadi bentuk Masjid Demak ini mengadopsi model bangunan peribadatan agama Hindu. Dan ini merupakan bukti akulturasi bahwa budaya lokal mengalami akulturasi dengan budaya Islam, yakni bidang arsitektur. Kemudian yang selanjutnya adalah seni rupa. Jadi seni rupa itu adalah seni yang memiliki wujud pasti dan berupa unsur rupa. Salah satu seni rupa yang kuno, yang mudah kita temukan di Indonesia adalah seni ukir. Nah, itu gambar bisa kalian lihat, ya. Jadi ukiran-ukiran yang menjadi hiasan ornamen pada masjid sedikit yang menggabungkan antara seni ukir lokal dengan kaligrafi Arab, ya. Ada juga yang berbentuk simbol-simbol tertentu yang mengandung pesan ajaran Islam. Nah, kalau kalian bisa lihat dan kalian pernah ke Islamic, ya, Islamic Center itu
itu akan terlihat banyak ornamen-ornamen yang terdapat pada setiap sudut atau bahkan tampak dari depan, ya, dari jalan itu ada seni ukirnya di situ, ya. Lalu yang keempat adalah seni kaligrafi. Jadi seni kaligrafi adalah menulis indah dengan rangkaian huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, di masjid-masjid itu sering kalian lihat ya, di dinding-dinding, di temboknya itu sering terlihat lafal Allah, kemudian lafal Muhammad, kemudian biasanya Asmaul Husna dari dinding-dinding masjid, ya, itu sering kita lihat, ya. Kemudian kaligrafi ini digunakan sebagai motif hiasan yang dapat dijumpai di masjid-masjid kuno, bahkan masjid modern juga ada, ya, seperti ukiran yang terdapat di Masjid Jepara, ya. Kalau kita di Kalimantan, di Samarinda ini bisa kalian lihat itu, ya, masjid-masjid yang di sekitar rumah kalian atau di sekitar sekolah kalian, ya. Yang terakhir adalah seni sastra, ya. Jadi seni sastra ini, ya, hasilnya yang ada di Indonesia, hasil seni sastra ini bisa kita lihat, misalnya hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat adalah cerita atau dongeng yang ceritanya itu penuh dengan keajaiban dan keanehan, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan babat. Apa itu babat? Ya, babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah, ya. Contohnya babat Tanah Jawi, kemudian babat Cirebon, babat Pakepung, kemudian ada juga babat Giyanti, ya. Yang Giyanti ini adalah perjanjian Giyanti yang pernah kita pelajari pada semester ganjil kemarin, ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan seni sastra suluk. Apa itu? Yaitu kitab-kitab yang menguraikan tentang bersatunya manusia dengan Tuhannya, ya. Atau terkenal dengan tasawuf itu, ya. Nah, itulah macam-macam seni dan budaya Islam awal masuk di Indonesia. Oke, materi yang kedua yaitu tradisi dan upacara adat bernuansa Islam awal masuk di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah pengertian tradisi dan upacara adat Islam di Indonesia. Apa itu tradisi? Ya, tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Ya, sebelum Islam datang, jadi masyarakat Islam sudah mengenal berbagai kepercayaan. Kepercayaan masyarakat yang sudah turun-temurun dan sudah mendarah daging, itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Jadi dengan demikian, tradisi Islam merupakan akulturasi antara ajaran Islam dan adat yang ada di Indonesia. Lalu jadi bagaimana? Ya jadi jadi tradisi dan upacara adat Islam itu adalah sesuatu yang menggambarkan suatu tradisi Islam dari berbagai daerah di Indonesia yang melambangkan kebudayaan Islam dari daerah tersebut, ya. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah macam-macam tradisi dan upacara adat Islam awal masuk di Indonesia. Jadi berbagai tradisi dan upacara harus disesuaikan dengan keyakinan agama Islam, ya. Kenapa? Karena jika tidak, justru tradisi dan upacara adat kesukuan akan merusak tauhid, ya. Jadi tidak semua tradisi-tradisi dan upacara adat kesukuan itu disebut sebagai tradisi Islam. Karena banyak yang dianggap sebagai tradisi Islam. Tetapi sebenarnya adalah itu
ajaran agama Hindu dan agama Buddha. Macam-macam tradisi dan upacara adat di Nusantara yang perlu dilestarikan yaitu pertama tradisi silaturahmi, silaturahmi Syawalan. Ketika perayaan Idul Fitri ya. Jadi tradisi Syawalan ini dilakukan setelah umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Syawalan ini bertujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk saling memaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Ada juga tradisi akikah. Apa itu tradisi akikah? Yaitu upacara setelah anak lahir atau setelah berumur 7 hari. Akikah ini dilakukan dengan cara menyembelih kambing atau domba. Kalau anak laki-laki 2, kalau anak perempuan 1 kambingnya atau dombanya ya. Jadi setelah dimasak, kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar atau dihidangkan untuk upacara pemberian nama ya. Kemudian yang ketiga adalah walimatu usyr atau dikenal dengan upacara pernikahan, resepsi ya di situ ya. Yang dirayakan agar masyarakat menjadi tahu bahwa yang bersangkutan telah sah menjadi pasangan suami istri. Selanjutnya adalah tradisi penentuan penghulu. Nah, untuk tradisi ini kebanyakan ada di Sumatera ya. Tradisi ini sangat baik ya agar seorang pemimpin ditentukan kualitasnya. Sehingga pelaksanaan tugasnya tidak sembarangan. Sebelum upacara peresmian sebagai penghulu, calon harus mematuhi persyaratan tertentu. Ya. Kemudian selanjutnya ada juga penanggalan hijriah. Apa itu? Yaitu penanggalan agama Islam menggunakan perputaran bulan. Nah, sedangkan sebelumnya masyarakat Indonesia menggunakan perputaran matahari. Ya, sebagai contoh perpaduan antara penanggalan Islam dengan penanggalan Jawa. Misalnya kalau penanggalan Islam Muharram, kalau penanggalan Jawa Syura ya. Kemudian Safar itu sama Safar. Rabiul Awal kalau bulan Jawa itu bukan Rabiul Awal tetapi Mulud ya. Muludan biasanya disebut ya. Kemudian kalau Rabiul Akhir tanggalan Jawa itu bulan Jawanya Ba'da Mulud. Jumadil awal sama. Kemudian Jumadil akhir juga sama Jumadil akhir. Kalau bulan Islamnya Rajab juga sama Rajab. Kalau Sya'ban bulan Jawanya adalah Ruwah. Ya, kemudian Ramadan bulan Jawanya puasa, kemudian Syawal juga, Dzulqa'dah itu beda lagi ya. Dzulqa'dah itu kalau bulan Jawanya adalah Kapit. Kalau Dzulhijjah bulan besar ya, itu bedanya. Lalu ada juga tradisi takziah. Apa itu takziah? Takziah adalah berkunjung di rumah duka untuk berbelasungkawa, mendoakan mayit dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Jadi Islam memerintahkan jika ada orang Islam meninggal, ada 4 langkah yang harus dilakukan. Apa itu 4 langkah itu? Ya, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Ya. Lalu ada lagi tradisinya khitan atau sunat. Adalah memotong kulit terluar dari alat kelamin laki-laki ya. Mohon maaf ini ya, ini tidak bermaksud vulgar, tapi memang ini pelajaran kita ya. Jadi tujuannya adalah agar pada saat melakukan pencucian setelah buang air kecil, air kencing yang keluar dapat bersih dan suci. Jadi sehingga suci dan tidak ada najis yang menempel pada
alat kelamin laki-laki. Jadi menurut sejarah, khitan merupakan salah satu perintah agama Islam yang awalnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Lalu apalagi? Ya, yang selanjutnya adalah gotong royong atau kerja bakti, baik dalam hal kegiatan sosial maupun dalam bidang kepedulian lingkungan. Ada lagi yang disebut juga macam-macamnya itu tradisinya musyawarah. Ya, kalau di Jawa bernama rembuk desa. Kalau di Minangkabau itu tuah sakato. Kemudian kalau di Batak namanya dalihan nantulo. Di Lampung disebut dengan adat pepadon. Kalau di Sulawesi Selatan itu disebut dengan tudang sipulung. Kalau kita di daerah Kalimantan apa namanya ya? Ya, silakan kalian cari ya. Yang terakhir adalah takbiran. Ya, takbiran yang dikumandangkan pada malam Idul Fitri atau Idul Adha yang dilaksanakan di masjid-masjid atau di surau-surau. Ya, itulah pembahasan mengenai macam tradisi dan upacara adat Islam awal masuk di Indonesia. Alhamdulillah, materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan di lain waktu ya. Belum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa Nana. Salam sehat dan terus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.